Hmm? Oh, halo. Selamat siang. Saya Lipin, dokter yang akan handle kamu. Jadi, gimana kondisi kamu sekarang? Masih pusing? Buka mata kamu. Kamu kebanyakan begadang. Untung teman kamu bawa kamu ke sini. Kalau misalkan enggak, kamu bisa hilang nyawanya. Enggak, saya nggak bohong. Ngapain saya bohong? Gini, kalau kamu pingsan terus nggak dibawa ke sini, terus cuma ditaruh gitu aja geletak gitu di kampus, terus ya, menurut kamu bakal lewat atau enggak? Iya, jelas kamu lewat. Emang apa yang bikin kamu begadang terus? Kerjain tugas. Gak usah bohong. Saya tahu kamu gak mungkin begadang terus ngerjain tugas. Dengar, saya udah interogasi teman kamu, saya udah interogasi teman-temannya kamu, terus saya udah interogasi dari bapak kamu sampai ibu kamu. Jadi jangan berbohong sama saya. Siklus tidur kamu itu pasti udah gak bener. Ya kan? Kalau main game, kalau nonton YouTube, kalau baca buku, kamu bisa pilih waktu selain di waktu tengah malam. Ya. Tapi kalau misalkan kamu emang mau mati muda sih, ya nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Yang penting coba mulai cari rumah duka dulu mungkin ya. Rumah sakit ini juga ada sih. Atau enggak kalau nggak mau rumah duka ya udah. Yang penting tulis wasiat dulu. Yang penting yang panjang sama detail biar pembagian hartanya segala macam nggak ribet. Oh ya, sama sekalian nyicil buat harga tanah. Soalnya harga tanah lumayan tinggi ya. Terus tanah mulai sedikit. Apa? Bingung, kaget. Dokter emang boleh ngomong gini? Ya jelas, saya balikin aja. Mahasiswa emang boleh begadang terus gak mikirin diri sendiri. Saya juga pernah kuliah kok. Sebegadang-begadangnya saya gak ada tuh tiap hari begadang. Kenapa? Ya biar saya gak mati muda. Saya sayang sama diri saya. Begadang sesekali itu gak apa-apa kalau misalkan untuk hal yang penting. Tapi kalau buat nonton YouTube, baca buku, overthinking sendiri, itu ngapain? Ngerugiin diri, mending ngelakuin itu di siang hari, siang bolong, masih bisa dilakuin. Kecuali emang kerjaan kamu subuh-subuh, ya udah silahkan. Tapi kalau misalkan konsepnya kayak begini, mendingan kamu tidur. Ranjang tuh mahal, dibeli mahal-mahal buat dipakai, buat ditidurin. Jangan nggak dipakai. Kasihan badanmu tuh, udah minta ampun kamu siksa setiap hari di bawah begadang. Ya mungkin kamu sekarang diem, kamu masih mikir kayak, oh bawel, gak jelas, dokter aneh. Oke silahkan, saya gak masalah. Ya kamu emang gak ngerasain sakitnya sekarang. Jelas, pingsan ini gak ada apa-apanya. Nanti kamu ngerasain sendiri, pas tua ada beneran penyakitnya. Ada diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, terus apa lagi ya? Oh, maaf, lupa bilang. Nih, ada penyakit kamu nih yang udah kelihatan dari awal. Ada penuaan dini. Gak percaya? Nih, coba lihat aja sendiri pakai cermin. Hey. Kamu sadar kan? Ini di rumah sakit. Boleh jangan berisik? Kenapa? Ya emang kamu gak tahu dari awal muka kamu emang udah kayak gini, udah penuh keriput. Itu muka kamu emang dari awal kayak gitu. Dari kamu datang ke sini udah 100% penuh keriput. Masih gak percaya? Nih foto kamu nih pas masuk IGD tadi. Saya gak edit apa-apa. Dari awal udah masuknya keriput. Sekarang ngapain? Mau nyoba-nyoba nyubit-nyubit sendiri biar bangun dari tidur? Sini saya bantuin. Udah bangun? Udah? Mau lagi? Udah cukup? Saya udah bilang, kamu itu gak mimpi, oke? Itu wujud kamu sekarang. Nikmatin hasilnya. Coba kamu pikir lagi makanya kalau misalkan mau begadang.
Ya oke, kalau mau dibilang begadang itu gak akan ngubah kondisi kamu sekarang dan memperburuk kondisi kamu sekarang, ya terserah. Badan kamu juga badan kamu sendiri kok. Tapi saran dari saya, kamu mikir lagi. Kalau mau begadang-begadang begini, penuaan dini itu gak bisa disembuhin. Pikir baik-baik sebelum kamu begadang lagi. Yaudah, sini. Saya hapusin make-upnya. Apa? Ya menurutmu aja lah. Menurutmu itu kurutannya bukan makeup. Makanya jangan begadang. Kemampuan berpikir kamu juga menurun ini. Enggak kok. Saya nggak bilang kamu bodoh. Saya cuma bilang kemampuan berpikirnya kurang baik aja. Gak usah alasan panik. Sepanik-paniknya monyet. Kalau dia lihat mukanya beda, pasti langsung megang muka, bukan megang pala terus teriak-teriak. Ini bukan iseng. Ini namanya trigger semua memori kamu biar kamu nyesel, biar kamu sadar begadang itu nggak enak. Begadang itu sebenarnya cuma bikin kamu semakin tua. Lebih cepat daripada semua orang. Kenapa? Kenapa mukanya kayak gitu? Mau marah? Mau nuntut? Ya silakan aja. Saya udah minta wewenang, saya udah minta izin sama orang tua kamu biar saya bisa ngomelin kamu sesuai gaya saya sendiri. Kasihan orang tua kamu tuh, udah ngomelin kamu jangan begadang berkali-kali, tapi kamu masih aja bandel begadang terus. Iya, saya yang make upin. Kenapa? Mau di make upin begini lagi? Bisa saya, calling aja. Kamu kalau kebanyakan gerak kayak begini, saya nggak bisa ngapusin makeup kamu. Mau saya buang aja nih micellar waternya biar kamu nggak usah dihapus makeupnya, hah? Ya udah makanya nurut, diem. Menurut saya, kamu diem biar saya ngapusin pakai micellar waternya daripada kamu hapus makeup pakai tisu kering sendiri. Apa? Jadi salah saya. Oh, kalau kamu lupa. Salah siapa ya? Kamu masuk rumah sakit ini? Salah saya juga. Oh ya udah, kalau salah saya buang micellar waternya ke wastafel. Ya udah, makanya kalau jadi orang yang salah, udah diem aja, nurut, ya, ngerti. Ini make upnya ketebelan kayaknya. Nggak bisa saya hapus nih. Nggak kehapus nih keriputan yang sini. Tapi bohong. Ya kebetulan aja make upnya emang berhasil kali ini sih. Ya percobaan pertama. Apa? Ya saya belajar make up dikit-dikit. Soalnya biar bisa ngerjain kamu. Enggak cuma kamu. Nenek saya, ibu saya, semuanya saya kerjain pakai make up ini. Oke, kalau emang nanti kamu jerawatan atau ada gatal-gatal, ya udah kamu bisa ke dokter spesialis sebelah. Ya saya tanggung, ongkos saya tanggung, semua saya tanggung, tenang. Yang penting kamu janji sama saya. Ya janji kalau kamu itu gak akan begadang lagi tanpa alasan yang bagus. Kalau kamu masih begadang, saya sendiri yang bakal datang ke rumah kamu buat bikin kamu tidur. Jangan ketawa. Saya gak bohong ini. Kalau kamu kira saya gila, minimal mikir, ini gak lebih gila daripada kamu yang pingsan di kampus. Kalau kamu gak tahu, FYI, heboh satu kampus gara-gara kamu pingsan. Dikira penyakit lah segala macem. Yaudah, saya tinggal dulu. Kamu coba perlu 2 hari lagi biar sembuh. Yang penting istirahat yang benar, terus minum obat, dan minum dan makan yang cukup. Kalau diajakin ngobrol, lihat saya. Jangan makan junk food. Ya. Beneran. Jangan makan junk food. Please. Kebiasaan pasien di sini itu banyak banget yang nyeludupin junk food padahal udah ada makanan dari rumah sakit. Ya. Kamu mahasiswi. Seharusnya punya kemampuan berpikir yang baik. Biarpun udah menurun. Yaudah, saya tinggal dulu. Bye.
Halo pasien nakal. Selamat sore. Oh, apa ini? Junk food. Kan tadi saya bilang no junk food. Masih nggak ngerti. Apa peduli saya? Oke, saya ngurusin karena emang saya dititipin sama bapak ibu kamu. Ngerti? Mau dibilang kayak gimana pun, saya udah sama kayak dokter pribadi kamu. Jadi tolong nurut sama saya. Karena sama aja. Mau kamu nggak nurut, suatu saat kamu bakal balik ke sini. Kalau kamu nurut, ya kamu nggak akan ketemu sama saya lagi. Goodbye, dan kita nggak akan ketemu sama sekali. Dibayar? Justru boleh banget. Tolong bayar saya aja. Makasih banyak. Saya lebih suka dibayar daripada dijodohin sama kamu. Apa? Ya iya, saya dijodohin sama kamu. Kenapa? Kaget? Apalagi saya. Saran saya, berhenti beli junk food sebelum kamu yang saya suapin makanan rumah sakit dari sekarang. Apa? Masih shock? Gini, kalau kamu lupa, saya itu anak teman bapak kamu. Ayah saya dulu sempat bilang mau jodohin kita berdua pas kita berdua ketemu dulu. Cuma memang kembali lagi saya taruh syarat. Kalau kebiasaan buruk kamu yang ini nggak ngebawa kamu kembali ke rumah sakit lagi, saya yang bakal nikahin kamu. Atau saya bakal bayar 100 juta dan gaji saya 1 bulan ke bapak kamu. Terus kalau kamu sembuh dari kebiasaan buruk kamu ini, saya nggak perlu nikahin kamu. Titik. Gimana? Udah ngerti? Udah nggak kaget? Yaudah, saya harus pulang. Junk foodnya udah saya sita. Jangan banyak komen. Junk foodnya gak akan saya makan. Yang pasti saya sita dan kamu gak perlu tahu dikemanain. Dah, goodbye. Sabar. Siapa itu? Sini handphone kamu. Siniin handphone kamu atau saya naik ke atas kasur kamu. Mau? Oke. Kamu kira saya gak berani? Sini. Mikir. Halo pak. Ini mau ngantar makanan ya? Ngantar apa pak? Diam. Oh oke. Ini udah dibayar kan ya? Oke pak, itu makanannya boleh dimakan bapak aja. Atau kalau emang terlalu banyak, boleh kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Terus pakai atas nama anak Tuhan aja ya pak. Iya beneran. Ya. Sip. Makasih banyak pak. Nih handphone kamu. Shh. Udah tenang. Saya udah transferin duit buat junk foodnya langsung ke rekening kamu. Apa? Nafas. Enggak. Saya cuma kaget gara-gara harus gerak banyak. Udah itu aja. Udah. Pokoknya intinya bukan itu. Intinya kita gak ada utang lagi. Gak ada utang, gak ada hubungan apapun. Cukup sampai sini aja. Besok shift dokternya bakal beda. Tapi saya pastiin dokternya adalah dokter yang terbaik yang bakal mastiin kamu itu sembuh. Oke? Dah. Enggak, saya gak deg-degan bukan gara-gara saya ada di atas kamu tadi. Enggak. Udah, bye. Kalau kamu pesen junk food lagi, awas ya. Bye. Halo, pasien bandel. Saya udah bilang jangan begadang. Kenapa masih online? Kamu emangnya mau nikah sama saya? Saya tuh ogah bayar 100 juta sama gaji saya sebulan. Jangan dikira saya mau nikah sama kamu. Apa? Kangen? Gimana? Saya masih harus ngangenin kamu saat nanganin pasien lain. Menurut kamu aja. Saya harus nanganin pasien lain yang jauh lebih kritis daripada kamu. Jangan dikira saya nelpon kamu itu gara-gara kangen. Ogah saya.
Saya nelpon ya biar saya nggak kalah taruhan 100 juta sama gaji saya sebulan. Udah itu aja. Nggak lebih nggak kurang. Jangan ngarep orang kayak saya jatuh cinta. Saya udah punya. Jatuh di atas kamu itu bukan berarti bikin saya jatuh cinta. Beda. Kalau misalkan kamu mau nyamain jatuh cinta sama jatuh di atas orang ya, jelas berarti kemampuan berpikir kamu emang berkurang. Yaudah, saya mau balik kerja. Jangan begadang lagi. Jangan ganggu saya. Akhir-akhir ini banyak pasien yang nggak tahu datang tiba-tiba. Ya emang sengaja. Biar kamu nggak saya awasin lagi. Terus kamu masuk rumah sakit lagi. Ya udah, kamu begadang emang ngapain? Nonton apa? Saran dari saya, tidur. Kalau emang kamu mau cuma ngejar spoiler doang, udah, nggak usah tidur. Cara biar kamu bisa nggak kena spoiler, itu jangan buka sosmed, udah itu aja. Dah, waktu istirahat saya nggak banyak. Saya habis ini harus jaga lagi soalnya. Tolong jangan begadang, ya. Nonton seriesnya jangan kelamaan juga. Ya udah terserah kamu nonton, sebentar doang. Itu seriesnya yang kamu bilang durasi total bisa sekitar 10 jam. Ya, emang kamu besok nggak kuliah? Kuliah, oke, yaudah tidur. Kalau kamu nggak tidur, kalau kamu lupa saya udah pernah bilang kalau saya bakal bisa nyamperin kamu setelah ini. Pilih saya samperin atau kamu tidur, biar hidupmu tenang, biar saya nggak teror. Pasien bandel. Kalau kamu lupa saya nggak ada niatan buat bayar 100 juta buat kamu, ya. Jadi jangan bikin saya nikahin kamu. Tolong, saya minta tolong, oke? Hah? Kenapa sus? Oh, ini lagi teleponan sama pasien. Iya, yang kemarin masuk sini. Iya, yang bandel itu loh. Ya udah sus. Apa? Siapa? Nggak penting. Yang penting kamu tidur sekarang. Saya bentar lagi harus balik jaga beneran. Apa? Itu cuma suster, teman saya. Ya emang apa pentingnya buat kamu tahu saya ngobrol sama siapa? Udah tidur, cepetan. Apanya? Iya, tadi saya bilang ada, tapi memang bukan suster itu. Udah, mending kamu diam, tidur. Iya. Ya nggak mungkin saya teleponan sambil kamu tidur, saya sambil ngejaga juga. Kamu pas pingsan juga kayaknya kepalanya kebentur deh. Ya nggak? Coba kamu pikir dalam-dalam. Emang kalau saya ngejaga terus saya sambil teleponan sama kamu, kamu akan tidur? Apaan sleep call? Ya ngapain orang tidur malah teleponan? Udah, sono tidur. Oke, gini. Kalaupun saya bilang mau tetap teleponan sepanjang saya kerja dan kamu tidur, itu nggak etis. Oke? Ngerti? Saya harus berjaga, bukan bercengkerama atau ngobrol di handphone. Udah, tidur. Bye. Kamu nahan saya lagi, saya samperin ya. Apa? Kamu kayaknya pas pingsan beneran kebentur deh. Beneran kena otaknya. Udah, bye. Good night, selamat tidur, semoga mimpi indah. Bye. Selamat malam pasien nakal. Kenapa masih belum tidur? Saya udah bilang, kalau kamu nggak tidur, saya kesini. Kamu emang mau saya kesini apa gimana? Jangan bengong. Matiin laptopnya. Matiin. Saya bodo amat kamu mau takut spoiler kayak apa kayak. Buruan, matiin. Kalau kamu nggak matiin, saya patahin laptopnya. Mau? Ya, bodoh. Saya tinggal gantiin aja duitnya. Good. Udah sikat gigi? Udah cuci muka? Udah kencing? Oke, yaudah. Sini, buruan tiduran. Saya gak bakal ngapa-ngapain kamu. Buruan, tiduran. Yaudah, sini tiduran di atas saya.
Apa? Emang saya nggak boleh begini? Kalau kamu lupa, orang tua kamu udah jodohin kamu sama saya dari awal. Jadi menurut saya, kadal sampai tidur itu nggak ada apa-apanya. Udah, tidur aja. Saya mengelus-ngelus kepala kamu ya biar kamu tidur. Tidur. Saya tahu kalau nggak ada orang di sini, kalau nggak ada saya di sini, kamu pasti nggak tidur. Jadi tidur sekarang. Kamu jangan bandel-bandel makanya. Dari dulu selalu bandel sih kamu. Kalau nggak bandel aja, udah saya nikahin. Apa? Kamu salah denger itu. Itu otak kamu tuh mencerna gelombang suaranya ngaco pasti. Kayaknya harus di CT scan saya ini. Mana jenong lagi kepala kamu. Kayaknya tambah error deh. Ini tambah jenong sih dari yang terakhir. Ya, kebanyakan halu jadinya kan. Dah tidur. Jangan kebanyakan mikir, dah tidur. Apa, udah, saya udah izin sama bapak ibu kamu. Udah, tidur makanya. Udah, gak perlu mikir-mikir lagi, udah. Mereka gak bakal gedor-gedor tiba-tiba dan ngusir saya dari sini, enggak. Udah, tidur makanya. Kalau masih gak mau tidur, saya suntik bius. Ya, mau? Enggak kan? Ya udah, tidur makanya. Kenapa? Udah tidur. Cium. Halu. Tadi itu suara cicak. Gitu kan maksud kamu? Ya, tadi itu suara cicak. Gak ada yang cium kamu. Tidur, udah. Good night. Kenapa masih bangun? Tidur. Tadi kan saya udah bilang good night. Apa? Itu udah cukup buat tidur. Udah? Mau lagi? Pasien bandel. Kalau kamu kira bandel kayak begini tuh bisa terus bikin saya sama kamu, iya jelas. Tapi kalau kamu bandel mulu, nanti saya nggak jadi nikahin kamu tau. Apa? Udah, itu kamu salah dengar. Kembali lagi, kamu harus di CT scan otaknya. Tidur, buruan. Iya. Iya. Saya ngaku, iya. Oke, ya, saya emang dari awal udah mau nikah sama kamu. Iya, tapi saya nggak mau kamu masuk rumah sakit itu biar ketemu sama saya doang. Oke. Ya, soal dijodohinnya sih emang, iya, itu iya juga. Oke, gini. Kalau kamu lupa, harusnya kamu inget sih. Dulu kita pernah ketemu sebenarnya. Ya, dulu kita pernah ketemu pas acara perusahaan ayahmu. Cuma emang kebetulan saya jarang bergaul dan jarang ngomong sama orang. Ya wajar aja kamu lupa sama saya. Ya, tapi emang sejak ketemu kamu sih, kamu banyak ngobrol sama saya. Kamu ngajakin ngobrol saya terus, biarpun ya sebenarnya gak tau ya. Saya juga bingung. Biasanya saya ngerasa orang bawel kalau misalkan ngobrol sama saya. Tapi kalau sama kamu, saya mungkin awalnya berasa bawel sih. Bawel banget. Tapi sering berjalannya waktu ya, saya jadi maunya ke acara perusahaan kamu. Maksudnya papa kamu. Ya biar saya bisa ketemu kamu terus. Tapi nyatanya ya satu hari kamu sakit terus. Ya udah, saya bertekad jadi dokter biar saya bisa nanganin penyakit kamu dan biarpun kamu sakit, tetap aja dokternya aku. Ya semenjak itu saya masuk kuliah dokter, terus ya udah jadi dokter kamu deh sekarang. Iya,
Beneran. Saya nggak ngada-ngada. Ngapain saya ngada-ngada? Emang dari situ motivasinya. Kamu yang bikin saya jadi dokter. Tapi emang kamunya aja yang bandel. Udah tidur. Males saya ngomong sama kamu. Jangan dicubit. Bahaya loh ini. Bahaya. Bahaya, nanti saya bisa cubit kamu balik. Oke, ya, pokoknya saya emang suka sama kamu. Udah, itu aja. Gak lebih, gak kurang. Udah, ya. Ya oke. Soal nikahin, ya, ya udah menurut kamu aja lah. Males ya ngomongin beginian. Males ya. Diam. Diam. Udah malam. Diam. Tidur. Saya udah suruh tidur dari tadi. Udah, jangan banyak ngomong. Good night. Oke, bye. Love you. Enggak, kamu salah dengar kayaknya. Enggak ada yang bilang love you. Dah, tidur. Stop. Tidur. Kamu mau saya cium lagi ya? Hah? Malah nantangin. Udah, ya? Udah. Dah tidur lagi. Yuk, dah ya. Jangan banyak komen, nanti saya malu. Dah. Apa muka saya merah? Enggak. Udah ya cinta. Tidur sebelum saya lebih banyak lagi cium-cium ya. Iya, udah. Udah. Iya tahu. Udah. Saya capek tahu seharian di rumah sakit. Emang kamu gak kasihan apa? Capek loh saya ini. Aduh. Nah, ayo tidur. Udah. Udah tidur. Sekarang tidur. Udah. Saya udah capek. Kamu juga udah harus tidur. Udah malam. Kamu harus kuliah besok. Udah. Kamu juga baru keluar dari rumah sakit langsung begadang, ya kan? Udah, itu udah salah banget. Udah, stop. Ya, stop. Diam. Iya, oke. Ya, udah. Next time sleep phone. Ya, sleep phone. Ya. Apa? Iya, sleep call. Saya tadi bilangnya sleep call. Udah tidur. Ngantuk. Ya udah ya. Ya udah tidur. Kamu emang gak suka ya sama saya? Ya gak apa-apa, saya cuma mikirin aja. Takutnya ntar cintanya sepihak doang lagi. Dah. Diam. Kamu gak usah jawab. Ya dah, good night. Oke, gak jadi. Ayo jawab cepet. Kamu suka atau enggak sama saya? Oke. Terus kamu mau nikah sama saya gak? Oke kalau gitu, besok ya. Iya, bercanda. Lusa ya. Besok mau nyari vendor sama pertemuan keluarga aja. Terus yaudah, lusa nikah. Oke? Ya santai aja. Kalau kuliah mah itu bisa saya bikinin surat dokter. Udah, bolos 2 hari aman. Mau kamu misalkan bolos sehari lagi gara-gara capek, itu juga bisa kok. Udah, kamu diem. Oke? Nikahnya pakai duit saya. Ya udah, diem. Nikahnya pakai duit saya. Kamu cuma perlu cari baju pengantin yang kamu suka. Udah, itu aja. Sisanya kamu gak usah pikirin soal duit. Ambil black card saya. Cari baju yang kamu suka. Cari apapun yang kamu mau. Udah, gak usah pikirin limitnya. Beli semua yang kamu mau. Beli tokonya silahkan. Yang penting konsepnya adalah kasih hadiah buat hidup kamu yang kebanyakan dibawa begadang itu. Ya, istirahat. Perjanjiannya adalah kamu gak begadang lagi. Iya, begadang untuk hal yang penting. Emang saya kelihatan bercanda ya nikahin kamu? Kamu pernah dengar istilah if he wanted to, he would? Kan? Ya udah.
udah tidur lagi. Apa? Ya, ya kalau soal nikah sih saya udah siap. Vendor saya udah ada pilihannya, manajer saya udah siap juga untuk semua hal itu. Ya udah, aman aja. Saya itu nggak datang tanpa persiapan. Kali ini biarkan aku yang membahagiakan kamu dengan segala yang aku punya. Oke. Pasien bandel, jangan bandel-bandel ya. Nanti aku makin suka soalnya. Iya, saya bohong. Emang saya suka kamu yang bandel kok. Kamu tahu, aku seneng banget bisa nikahin kamu. Kamu yang udah bikin aku jadi dokter. Kamu yang udah bikin aku sadar potensi aku. Sekarang biarkan aku yang membalas kamu. Istriku. Istriku pasien yang bandel ini. Yang sangat amat bandel. I love you. Oh, akhirnya aku bilang itu. But, ya, benar. I love you. Udah bobo, aku malu. Udah aku malu ah. Good night sayang. Have a nice dream. Iya, ini aku beneran capek. Ya besok kita jalan-jalan. Ntar aku cuti. Kamu juga. Ntar aku pikirin surat dokter. Ingetin aku ya.